Selamat pagi Glenda, selamat pagi Sobat Miraset. Jadi hari ini kita akan membawakan tentang perusahaan infrastruktur yaitu Surya Semesta Internusa dengan ticker SSIA. Yang dimana SSIA itu awalnya didirikan sebagai PT Multi Investment Limited pada tahun 1971, yang lalu berganti nama menjadi PT Surya Semesta Internusa atau SSIA pada tahun 1995 dan menjadi yang tahun 1995 dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1997. Dimiliki oleh keluarga Surijaja. Perusahaan ini memiliki total lahan industri sebesar 4.100 hektar lah, 4.100 hektar yang berada di kawasan industri utama Jawa Barat. Dengan 2.700 hektar ada di Subang dan 1.400 hektar berada di Kerawang. Dengan kepemilikan terbesar dipegang oleh PT Arman Investment Utama. Oke, next. CAS memiliki 3 bisnis utama, yaitu pengembangan industri real estate, industri dan real estate, konstruksi, dan serta perhotelan. Di sini kita bisa lihat ya, revenue terbesar datang masih dari jasa konstruksinya. Next. Di sini kita bisa lihat apa saja proyek yang sudah dilakukan oleh SSIA, mulai dari kawasan industri di Kerawang dan di Subang sampai hotel di Bali dan Jakarta dan beberapa konstruksi lainnya di Tangerang, Bandung, dan wilayah-wilayah lainnya. Next. Oke, jadi SSIA ini berhasil menarik penyewa seperti tenan-tenan mancanegara seperti BYD, Nestle, Daihatsu, dan Bridgestone, yang mana menunjukkan daya saing yang kuat ya di sektor kawasan industri, terutama di Jawa Barat. Dengan infrastruktur yang kuat, lokasi yang strategis, itu memiliki daya tarik sendiri untuk berbagai industri untuk masuk. Jadi bukan satu atau dua industri saja yang masuk di kawasan industri SSIA. Apalagi dengan adanya rencana untuk menghubungkan Subang Smartopolitan dengan Pelabuhan Patimban semakin memperkuat posisinya sebagai pemain kunci ya dalam industri dan infrastruktur di wilayah Jawa Barat. Oke, next. Oke, untuk kondisi pasar konstruksi di Indonesia diproyeksikan akan tumbuh dari 284 miliar US dollar pada 2024 menjadi 407 US dollar pada 2029 dengan CAGR sebesar 7,5% didorong oleh investasi pemerintah dalam infrastruktur dan kemitraan asing dan meningkatnya permintaan properti residensial. Dan adanya kemitraan US dan Indonesia senilai 649 juta US dollar yang berfokus pada transportasi dan logistik juga menjadi pendorong ya. Dan adanya raksasa teknologi seperti Google Cloud, AWS, dan Microsoft Azure juga yang memperluas lokasi operasi mereka di Indonesia. Dan dengan baru-baru ini juga adanya Equinix yang baru saja menginvestasikan 74 US dollar untuk pusat data di Jakarta, itu menjadi pendorong juga. Yang dimana anggaran infrastruktur 2024 itu mencapai 422 triliun rupiah, terbesar ya dalam 5 tahun terakhir, naik 6% dari 2023. Dan adanya industri EV Indonesia yang berkembang sangat pesat juga ya, dengan investasi 6 triliun rupiah untuk ekosistem baterai EV dan 81 triliun dalam peleburan nikel pada first half 2024. Dan didukung oleh target 2 juta mobil listrik dan 13 juta sepeda motor listrik pada 2030. Dan pabrik baterai Cina yang berada di Kendal juga menggandakan kapasitas produksinya menjadi 1,5 juta EV per tahun. Jadi sektor konstruksi diproyeksikan tumbuh 5,22% pada 2024 dan 6% per tahun dari 2025 sampai 2028, yang dimana didukung oleh infrastruktur serta tujuan jangka panjang terkait EV dan emisi karbon. Next.
Oke, SCCA di sini melaporkan pendapat konsolidasi sebesar 2,34 triliun pada first half 2024, meningkat 27,4% dari 1,8 triliun rupiah pada first half 2023, didorong oleh kenaikan 30% dalam pendapatan konstruksi sebesar 364 miliar rupiah dan peningkatan pada segmen properti sebesar 10%, 27,6 miliar, serta perhotelan kenaikan sebesar 111,3 miliar atau 28%. Dan dari situ biaya operasional juga ikut naik 17,7% year on year menjadi 391 miliar. Dengan kenaikan biaya konstruksi juga naik 1,4 triliun dan komisi penjualan yang meningkat menjadi 12 miliar ya. Diakibatkan penjualan yang kuat di Subang Metropolitan. Dan laba operasional juga tumbuh 143% year on year menjadi 328 dengan laba sebelum pajak meningkat dari minus 15 miliar menjadi 159 miliar. Laba setelah pajak mencapai 137 miliar dengan net profit melonjak menjadi 100 miliar, menunjukkan pertumbuhan yang profitabilitas yang sangat solid ya. Oke, next. Oke, di sini kita bisa lihat sendiri Cina diperkirakan akan memainkan peran penting ya dalam perkembangan ekosistem EV di Indonesia dengan fokus pada pengelolaan sumber daya domestik yang dimana sesuai dengan prinsip ESG. Ya, ini semua bisa terlihat dari investasi terbaru seperti pabrik baterai di Jawa Tengah dan investasi di Jawa Tengah, pabrik bahan baterai di Jawa Tengah itu senilai 3,9 miliar pada first half 2024. Land bank di SSIA seluas 2.700 hektar di Subang juga menarik banyak penyewa EV ya, seperti BYD yang diharapkan pabriknya akan beroperasi pada 2026 dengan kapasitas 150.000 unit per tahun. Pemerintah Indonesia meningkatkan daya tarik bagi produsen EV melalui insentif seperti pengurangan pajak, akses kontrak pemerintah, dan subsidi, menjadikan negara ini sebagai pusat menarik untuk produsen-produsen EV lainnya. Next. Oke, untuk di dunia perhotelannya ya, pada Juni 2024 ini Bali menerima 518.000 wisatawan mancanegara yang dimana mengalami penurunan 5% dari Mei. Memang wisatawan Australia masih menyumbang 25% dari total kedatangan. Meskipun pariwisata Indonesia ini masih pulih, cuman angkanya masih ada di bawah pra-pandemi. Terlihat dari tingkat hunian hotel di hotel berbintang yang mencapai 65%, sedikit turun dari Mei, namun naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan rata-rata lama menginap itu 3 hari. Hotel bintang juga mencatat tingkat huniannya itu mencapai 47% dengan sedikit penurunan durasi penginapannya. Rata-rata pertumbuhan wisata mancanegara 2024 mencapai 49%, meningkat signifikannya dari kedatangan dari Australia, China, Belanda, dan Prancis pada bulan Juli ini, menunjukkan tren yang sangat positif. Pendapatan pariwisata Bali diperkirakan akan mencapai 17,6 miliar US dollar pada 2024 dan akan diperkirakan akan naik menjadi 22,1 miliar pada 2025. Tetapi ya proyeksi ini menunjuk peningkatan kedatangan wisata ini sebesar 35% ini bertentangan ya dengan hanya 20% pertumbuhan pendapatan, menunjukkan bahwa pengeluaran per wisatawan mungkin tidak meningkat secepat itu juga. Oke, next. Adanya ekspansi dan akuisisi lahan yang agresif oleh SSIA itu mendapatkan dalam posisi yang lebih baik untuk pertumbuhan EPS-nya dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Terutama karena merek EV China perlu mendirikan pabrik di Indonesia dan memenuhi persyaratan TKDN 40% demi mendapatkan insentif.
Oke, jadi saat ini SSIA diperdagangkan dengan rasio PI sebesar 8,2 kali, jauh di bawah rata-rata 5 tahunnya sebesar 15 kali. Menunjukkan perusahaan ini undervalue dibandingkan dengan level historisnya. Oke, next. Oke, cukup sekian dari kami. Saya kembalikan ke Glenda.